Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Mufliha dari kelas Psikologi C UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video ini saya akan berbicara mengenai tingkat pengangguran di Indonesia dan keterkaitannya dengan Pancasila. Selamat menyaksikan. Indonesia masih menjadi negara berkembang, di mana salah satu faktornya yakni masih banyaknya bilangan pengangguran yang terjadi. Tunakarya berada di mana-mana. Pelosok-pelosok daerah masih banyak orang yang belum menyandang pekerjaan. Kata pengangguran sendiri adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang di masa mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran di Indonesia masih terus menjadi permasalahan bangsa. Hitungan terakhir tingkat pengangguran pada Mei 2022 terbuka mencapai 5,83%. Persentase ini lebih rendah dibandingkan dengan persentase tahun sebelumnya yang mencapai 6,26%. Akan tetapi, persentase tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2020 pengangguran lebih tinggi. Jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan naik dari 4,55 juta jiwa menjadi 135,61 juta jiwa. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan pengangguran semakin bertambah, yakni seperti lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan tingkat jiwa yang membutuhkan pekerjaan. Selanjutnya, terdapat sifat nepotisme di diri para petinggi atau seseorang yang memiliki lapangan pekerjaan. Dari sifat tersebut akhirnya membuat orang-orang yang memiliki kemampuan pada suatu bidang lapangan pekerjaan yang diminatinya tidak dapat masuk pada lapangan pekerjaan tersebut, dikarenakan lapangan pekerjaan tersebut habis ditempati oleh orang-orang terdekat dari petingginya. Kemudian adanya pandemi COVID-19 juga mempengaruhi bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran jika dilihat dari tingkat pendidikannya yang paling banyak adalah dari lulusan SMK yang tercatat sebanyak 10,38%. Kemudian disusul di tingkat SMA sebesar 8,35%. Selanjutnya dipegang oleh lulusan D4, S1, S2, S3 yang berjumlah 6,17%. Kemudian di lulusan diploma 1, 2, 3 sebesar 6,9%. Sementara tingkat pengangguran terendah terdapat pada lulusan sekolah dasar yang tercatat sebesar 3,9% pada Februari 2022. Dengan terus berkembangnya pengangguran di Indonesia, menunjukkan bahwa belum tercerminnya nilai-nilai dasar negara Indonesia. Keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan masalah yang ada yakni terdapat pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat nepotisme masih banyak dipakai oleh mereka para pejabat-pejabat, sehingga mereka lupa bahwa masih banyak manusia yang belum memegang keadilan untuk mampu masuk pada lapangan pekerjaan mereka. Kemudian terdapat pada sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Indonesia akan sulit untuk menjadi negara maju jika warganya masih sulit bersatu untuk mengembangkan bakat-bakat atau kemampuan yang terdapat dalam jiwa masyarakat Indonesia. Dan pada dasarnya, negara maju adalah negara yang minim pengangguran. Keterkaitan paling menonjol yakni pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti bahwa Pancasila bertujuan mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Namun, nyatanya para pemuda banyak yang masih tangan kosong tak memegang pekerjaan apapun. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka pengangguran kemungkinan besar akan surut dengan sendirinya, yakni menerapkan sila pertama. Karena usaha dengan tanpa doa pada Tuhan, maka ia tetap tak mampu apa-apa. Kemudian pada sila kedua, dengan prinsip memanusiakan manusia, maka sifat nepotisme tidaklah akan dipakai oleh mereka yang memiliki banyak lapangan pekerjaan.
Kemudian dengan bersatu untuk memajukan kehidupan bangsa, menghempas pengangguran-pengangguran yang ada, Indonesia akan mampu menjadi negara yang maju. Tak lupa, sebagai rakyat yang dipimpin oleh tatanan hukum, sudah seharusnya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Namun, sebagai abdi negara juga harus mau mendengarkan suara rakyatnya untuk menjadikan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan tak lupa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan pemerintah memberikan banyak lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan skill para prakerja yang dijatuhkan kepada orang-orang yang tepat, maka di kemudian hari Indonesia akan tidak memiliki bilangan pengangguran. Sudah seharusnya Pancasila sebagai tempat pulang dari semua problem yang ada di Indonesia, karena Pancasila dibentuk sebagai dasar negara, dasar dari segala hukum yang ada, dasar dari kehidupan bangsa. Hanya dengan 5 poin sila Pancasila, jika diimplementasikan dengan baik, maka kehidupan berbangsa kita akan menjadi negara yang bergaruda, yang mampu terbang tinggi dan menghempas segala problematika sosial ataupun ekonomi bangsa.